ก็คิดว่าเป็นการเตรียมชุดที่ Tiket Timnas Indonesia ludes, Madam Pang kagum dengan atmosfer supporter Garuda. Ludesnya tiket di laga Timnas Indonesia kontra Thailand mengundang perhatian tersendiri bagi manajer Timnas Thailand, Noah Van Lansam atau yang lebih dikenal dengan Madam Pang. Sebagaimana diketahui, atmosfer penuh nasionalisme dipastikan akan menyelimuti tribun stadion utama Gelora Bung Karno usai 30.000 lembar tiket. Dari total 40.000 yang dijual telah habis. Madam Pang mengaku ketakutan membayangkan bagaimana atmosfer SOGBK di laga nanti. Kunjungan ke Indonesia mungkin menjadi laga tersulit di penyisihan grup. Ketahuilah, tiket terjual habis. Ini akan menjadi suasana yang berbeda dari dua laga pertama. Percayalah, ini akan menjadi permainan yang menyenangkan dan ujian yang bagus. Ucap Madam Pang. Selain ramainya supporter Timnas Indonesia, Madam Pang juga menyebut status juara bertahan menambah tekanan dan beban mental para pemain. Untuk itu, Madam Pang berharap para pemain Timnas Thailand tidak tertekan dengan supporter yang ada dan mampu menampilkan performa terbaik. Senada dengan Madam Pang, gelandang Thailand Suraja Yoyan menegaskan tidak gentar hadapi puluhan ribu supporter Timnas Indonesia di SOGBK. Yoyan sendiri awalnya menyadari laga ini akan mengundang sorotan besar, terutama dari pendukung tuan rumah. Sebab ini adalah laga terbesar di grup A Piala AFF 2022. Meski begitu, Yoyan percaya para pemain sudah terbiasa dengan tampil di hadapan puluhan ribu supporter lawan. Di lain sisi, pelatih Timnas Indonesia Sintayong menjamin penampilan anak asuhnya akan lebih bagus saat menjamu Timnas Thailand di matchday ketiga Piala AFF 2022. Sintayong meminta supporter untuk membuang jauh keraguan terhadap skuad Garuda, sebab pasukannya akan menunjukkan penampilan terbaik melawan Thailand. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengatakan semua aspek kualitas Timnas Indonesia semakin membaik saat ini. FAM ajukan protes ke AFF usai dirugikan wasit saat hadapi Vietnam. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM mengambil sikap soal keputusan kontroversial wasit di laga Timnas Malaysia kontra Vietnam pada lanjutan grup B Piala AFF 2022. Seperti yang diketahui, pada laga tersebut, tim Harimau Malaya harus menelan kekalahan dengan skor 3-0 berkat keputusan wasit yang dianggap tidak menguntungkan. Adapun keputusan wasit yang dimaksud ialah penalti yang didapat oleh Vietnam tak lepas jadi kontroversi. Insiden itu diawali dengan duel fisik Doan Van Hau dengan Azam Azmi di kotak penalti Malaysia di menit ke-62. FAM mengaku tidak mempermasalahkan hadiah penalti tersebut. Mereka justru mempertanyakan kartu merah yang didapat Azam Azmi usai melakukan kontak fisik dengan Doan Van Hau. Sekretaris Jenderal FAM Nur Asman Rahman mengatakan pihaknya sedang mendalami insiden tersebut. Laporan mengenai hal yang memberatkan Timnas Malaysia di laga tersebut pun sudah disusun. Nur Asman mengatakan bahwa FAM akan melayangkan protes kepada AFF. Rencananya surat tersebut akan dikirim selambat-lambatnya sebelum Jumat 30 Desember 2022. Di sisi lain, wasit di laga tersebut, Ryuji Sato, kabarnya akan dievaluasi oleh FIFA. Melalui instastory pada akun pribadinya, Ryuji mengatakan bahwa dirinya dihubungi oleh komite wasit FIFA. Selain itu, Instagram Ryuji juga kena teror oleh warganet Malaysia. Namun Ryuji diketahui telah meminta maaf kepada masyarakat Malaysia atas keputusannya tersebut. Prediksi starting line up Timnas Indonesia kontra Thailand. Menghadapi Thailand bermain aman mungkin bakal jadi prioritas Sintayong. Dengan pengalamannya menghadapi tim Gajah Perang, Sintayong perlu memastikan keamanan pertahanan timnya yang masih terlihat mudah dikejutkan serangan balik dalam dua laga awal.
Formasi 3-4-3 bisa menjadi pilihan STY untuk menjaga keseimbangan pemain skuad Garuda. 3 back di depan kiper bakal berguna untuk meredam kecepatan skuad asuhan Manu Polking yang mengerikan dalam serangan balik dan bola udara. 3 center back Fahrudin Arianto, Jordi Amat, dan Rizky Ridho bisa menjadi pilihan utama untuk melindungi Nadeo Argawinata di bawah mistar gawang. Ketiganya kuat dalam mengantisipasi set piece Thailand yang akurat hasil servis sang kapten Teraton Punmatan. Posisi bek sayap kanan Asnawi Mangkualam berpotensi menjadi starter, atau bisa jadi ST memainkan Yakob Sayuri jika ingin memberikan efek kejut untuk lawan. Sementara di bek sayap kiri, jika fit, Pratama Arhan layak jadi pilihan utama. Jika tidak, Edo Febriansyah layak diberi kepercayaan. Sementara di lini tengah, duet Mark Locke dan Ricky Kambuaya bakal dipercaya menjaga keseimbangan tim. Keduanya punya kemampuan pegang bola dan mengolah permainan dengan baik. Di sayap depan, Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman jadi duo yang kerap didahulukan Sintayong. Keduanya punya kecepatan dan kemampuan untuk menerobos jantung pertahanan lawan. Di posisi striker, Sintayong berpotensi bikin kejutan. Sang arsitek belum tentu memainkan Muhammad Rafli atau Ilyas Pasojevic sebagai starter. Bisa jadi dia memilih Ramadan Sananta jika ingin memainkan opsi serangan balik cepat. Sebab mesin gol PSM Makassar ini punya kecepatan yang dibutuhkan oleh skuad Garuda. Pola 3-4-3 tersebut bisa Sintayong transformasikan menjadi skema 5-4-1 atau 3-6-1. Intinya mantan pelatih Korea Selatan itu akan berusaha untuk menerapkan taktik yang membuat timnya tak kalah di lini tengah, kuat dalam bertahan dan efektif ketika menyerang.